Hai sahabat suara filsafat, selamat datang kembali di ruang pemikiran yang tidak hanya mengajak kamu berpikir, tapi juga menyentuh inti dari setiap perjuangan yang pernah kamu rasakan dalam hidup. Kita semua pernah terjebak dalam jerat keinginan untuk memegang erat pada sesuatu yang sudah lama harus kita lepaskan, mungkin itu adalah orang yang sudah tidak ada di hati tapi masih ada di pikiranmu. Pekerjaan yang menghabisi jiwamu tapi kamu anggap sebagai identitas, atau masa lalu yang kamu genggam seperti sebuah barang berharga padahal hanya membawa luka. Hari ini, kita akan menyelami tema melepaskan dan ikhlas dengan kedalaman yang menusuk hati, karena kebenaran yang paling pahit seringkali menjadi obat yang paling menyembuhkan. Mengapa melepaskan lebih sulit daripada bertahan? Kamu memilih bertahan bukan karena itu baik untukmu, tapi karena melepaskan berarti kamu harus mengakui satu hal yang kamu takuti paling dalam. Kamu bisa hidup tanpa itu. Kita mengikat diri pada sesuatu yang menyakitkan karena kita takut kehilangan rasa tujuan yang diberikan olehnya. Bahkan penderitaan bisa jadi nyaman karena itu sudah dikenal, lebih baik sakit dengan yang kamu tahu daripada takut dengan yang kamu tidak tahu. Kamu berpikir bahwa memegang erat adalah bentuk kesetiaan, padahal itu hanya bentuk ketakutan akan perubahan. Bertahan adalah mudah karena itu hanya membutuhkan kekuatan fisik dan kesabaran yang kosong. Melepaskan membutuhkan kekuatan rohani yang luar biasa, karena itu berarti kamu harus menghadapi rasa kosong yang muncul setelahnya, dan percaya bahwa alam semesta akan mengisi ruang itu dengan sesuatu yang lebih sesuai untukmu. Ingat ini dengan kuat. Ketika kamu memilih bertahan hanya karena takut melepaskan, kamu bukan hanya menyiksa dirimu sendiri, kamu juga menghalangi diri kamu untuk menerima berkah yang sudah siap datang padamu. Tidak semua yang kamu cintai harus kamu miliki. Ini adalah kebenaran yang menusuk, cinta yang sejati tidak pernah memaksa kepemilikan. Kamu bisa mencintai seseorang hingga ke ujung dunia, tapi jika mereka harus pergi untuk menemukan diri mereka sendiri, memaksakan mereka untuk tinggal adalah bentuk keegoisan, bukan cinta. Kamu bisa mencintai sebuah impian dengan seluruh jiwamu, tapi jika ia sudah tidak sesuai dengan jalur hidup yang Tuhan tetapkan untukmu, terus memegangnya adalah seperti mencoba menjadikan air sebagai batu. Banyak orang merusak hubungan yang indah karena mereka salah mengartikan cinta sebagai kepemilikan. Mereka lupa bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk tumbuh, berubah, dan memilih jalan mereka sendiri. Ketika kamu bisa mencintai tanpa harus memiliki, kamu tidak kehilangan apa-apa, malah kamu membebaskan cinta itu untuk menjadi lebih besar dan lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu tidak kehilangan yang kamu cintai ketika kamu melepaskannya. Kamu hanya memberi mereka ruang untuk menjadi apa yang mereka harus jadi, dan terkadang, itulah bentuk cinta yang paling mulia yang bisa kamu berikan. Ikhlas bukan lemah, tapi tanda kekuatan. Siapa bilang ikhlas berarti menyerah? Ikhlas adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata duniawi. Orang yang lemah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Orang yang kuat berjuang dengan segenap kekuatannya. Tapi orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang bisa berjuang dengan sepenuh hati. Lalu ketika waktunya tiba bisa melepaskan dengan ikhlas tanpa rasa dendam atau penyesalan. Ikhlas membutuhkan kamu untuk menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Ia membutuhkan kamu untuk menerima bahwa kadangkala rencana Tuhan berbeda dengan rencana kamu, dan itu bukan karena kamu kurang baik, tapi karena ia memiliki sesuatu yang lebih baik yang kamu belum bisa bayangkan. Ikhlas bukan tentang berhenti berusaha, itu tentang berhenti memaksakan hasil yang tidak sesuai dengan kehendak yang lebih besar. Jangan biarkan orang lain menyatakan kamu lemah hanya karena kamu memilih ikhlas. Mereka tidak tahu betapa beratnya beban yang kamu bawa sebelum kamu memutuskan untuk melepaskannya dengan damai. Saat kamu berhenti memaksa, hidup jadi lebih ringan. Kamu telah menghabiskan tahun-tahun hidupmu memaksa segalanya agar sesuai dengan gambar yang kamu buat di benakmu. Kamu memaksa diri untuk menjadi orang yang tidak kamu inginkan, memaksa hubungan agar tetap bertahan, memaksa impian yang sudah mati untuk tetap terlihat hidup. Setiap kali kamu memaksa, kamu melawan aliran alam semesta, dan seperti sungai yang menabrak batu, kamu hanya akan membuat diri kamu lelah dan terluka. Saat kamu berhenti memaksa, kamu tidak menyerah pada hidup, kamu mulai bekerja bersama hidup. Kamu akan merasakan bagaimana beban yang selama ini kamu pikul dengan berat tiba-tiba menghilang. Bagaimana jalan yang dulunya terlihat tersumbat tiba-tiba terbuka lebar. Dan bagaimana hati yang selama ini penuh dengan kekhawatiran mulai menemukan kedamaian. Hidup sudah cukup berat dengan tantangannya sendiri. Jangan membuatnya lebih sulit dengan memaksa hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Biarkan hidup mengalir seperti sungai, ia akan membawa kamu pada tempat yang tepat dengan sendirinya. Kehilangan yang mengajarkan kedewasaan. Tidak ada yang bisa mengajarkan kedewasaan seperti kehilangan yang mendalam. Setiap kali kamu melepaskan sesuatu yang kamu cintai, kamu mati sedikit agar bisa hidup lebih banyak. Kehilangan mengajarkan kamu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, bukan cinta, bukan kekayaan,
bukan bahkan kehidupan kita sendiri. Ia mengajarkan kamu untuk menghargai setiap detik yang kamu miliki dengan orang dan hal yang kamu cintai, karena kamu tahu bahwa kapan saja mereka bisa pergi. Kehilangan juga mengajarkan kamu bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira, karena kamu bisa bangkit kembali bahkan setelah merasa seperti dunia kamu telah runtuh. Banyak orang yang menjadi pribadi yang lebih baik hanya setelah mengalami kehilangan yang menyakitkan. Mereka menjadi lebih penuh kasih, lebih bijak, dan lebih menghargai hidup. Kedewasaan tidak datang dari hidup yang mulus, ia datang dari cara kamu menghadapi penderitaan dan mengubahnya menjadi hikmah. Jangan biarkan rasa sakit dari kehilangan membuatmu keras hati atau takut untuk mencintai lagi. Jadikanlah setiap kehilangan sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih lengkap. Sahabat Suara Filsafat, sekarang waktunya kamu mengubah cara berpikir tentang melepaskan dan ikhlas. Jangan biarkan rasa takut membuatmu terjebak dalam situasi yang hanya membawa penderitaan. Jangan biarkan keegoisan membuatmu merusak apa yang kamu cintai. Melepaskan bukanlah akhir dari cerita, itu adalah awal dari bab baru yang lebih indah dalam hidupmu. Ikhlas bukanlah bentuk menyerah, itu adalah bentuk penerimaan yang membawa kedamaian dan kebebasan. Sekarang saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang kamu pegang erat yang sudah seharusnya kamu lepaskan? Jangan takut untuk berbagi jawabanmu di kolom komentar ya, karena ketika kamu mengucapkannya dengan keras, kamu sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Jika pesan ini menusuk hati dan membuatmu merasa terdorong untuk membuat perubahan dalam hidupmu, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel Suara Filsafat, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pembahasan yang akan menyentuh jiwamu dan mengubah hidupmu. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kamu menemukan kekuatan untuk melepaskan dengan ikhlas dan kebebasan untuk hidup dengan penuh makna.